pembuatan gitu ya, setting mulai dari assignment dan sebagainya gitu ya. Dan memahami LMS pun juga bisa dari sini. Gitu ya. Aku coba buka mulai dari setting course. Jadi admin academy itu akan melakukan setting course dulu. Caranya bagaimana? Oke, yang pertama buka course-nya ya. Kemudian Mbak boleh ke setting, menuju setting. Nah, sudah ya. Kalau Bisa sudah, lebih di zoom mas, tulisannya terlihat kecil, ada yang bilang di chat tadi. oh yang mana ya? Yang kiri atau yang kanan? Sorry ya. Ini ya Yang mungkin. kiri ya. Oh yang kiri. Ya, Oke baik. Sudah cukup ya mungkin ya. Tahu seperti apa? Bagaimana ya? ya Pak Hendrik, apa sudah terlihat Pak? Izin Pak Henry, apa sudah cukup Pak? Oke, terima kasih banyak Pak Henry. Oke, jadi yang pertama dilakukan oleh admin akademi adalah setting course. Setting course ini penting, kenapa? Karena ini akan memengaruhi muncul atau tidaknya course tersebut, gitu ya. Nanti Mbak Nisa harus memastikan bahwa course end date-nya itu akan mati, enable. Kenapa? Karena course ini akan digunakan terus-menerus untuk mungkin ya ada online batch 2 online lainnya gitu ya. Jadi tetap dibuka aja course end date-nya. Itu yang pertama. Ini ya, checklistnya dihilangkan. Kemudian kita cari tab group. Tab group itu di mana? Tab itu yang kiri ya. Aku ini ya. Nah, tab group ini. Nah, tab group ini diubah tadi, sorry ya, karena kemarin aku coba ngecek nih. Jadi mode grup yang pertama itu adalah no groups ya. Nah, di tab group ini kita cari group mode, kemudian no groups-nya berubah menjadi separate group ya. Kemudian force group mode-nya dari no kita berubah jadi yes. Oke, kemudian kita save. Nah, langkah pertama sudah kita jalankan. Mohon izin sebelumnya di dev ini agak lambat memang, kalau di prod itu lebih cepat karena alokasi pods-nya berbeda gitu ya. Tadi sudah saya tanya dan seperti itu jawabannya. Oke, selanjutnya adalah assign manager ke course gitu ya. Ya, jadi kita satu persatu. Nah, Mbak Nisa dan Mbak Gusri bekerja sama untuk memasukkan admin pelatihan atau admin kelasnya gitu ya. Nah, aku di sini udah ada beberapa admin kelas yang masuk gitu ya. Nah, sekarang kita perlu memasukkan yang belum masuk, yaitu admin pelatihannya, admin VSG 3, 5 dan 8. Nah, Mbak Agustri, Mbak Nisa masukin yang 5 dan 8. Aku yang 3 gitu ya. Aku copy paste saja. Kemudian caranya enroll-nya adalah tekan enroll user. Kemudian kita tekan dulu ya. Selanjutnya select user, kemudian search. Kemudian kita paste di sini. Nah, keluar pelatihan VSGA 3. Ini admin pelatihan. Kemudian assign role-nya dari peserta, defaultnya peserta, menjadi yang sesuai, yaitu admin pelatihan. Kemudian kita enroll user. Ini aku akademi 1 juga ya. Kayak aku masuk juga, nggak apa-apa. Oke, Mbak Nisa, apakah sudah? Mohon izin. Mas diklik tidak terjadi apa-apa Mas. Ini kayaknya agak loading. Nggak ada ya. Mungkin loading sih, sepertinya. Mas tadi admin pelatihan berapa Mas? Saya? Yang 8 Mbak. 5 dan 8 Mbak Nisa dan Mbak Gusri memasukkan. Oke. 5 dan 8. Nah, kalau kita lihat role-nya di sini ya, status, kita bisa lihat roles gitu. Di course ini tuh ada roles apa aja sih gitu ya. Nah, di sini kita lihat siapa sih admin akademi dari
sini atau admin pelatihannya. Kita bisa cek di sini, apply filter. Nah, ini ya. Nah, ada admin vsga3@gmail.com, no group. Nah, biasanya kalau admin pelatihan itu dia adalah PIC dari suatu pelatihan di akademi lain gitu ya. Jadi nggak ada admin kelas biasanya. Nah, sekarang ada admin kelas, tapi tetap saja boleh dimasukkan admin kelas itu ke kelas yang dia handle gitu. Misalnya ada 3 pelatihan ya. Nah, ini pertama. PSG Online 2023 kelas batch A. Sudah Mas Iqbal? Oke, aku apply. Aku searching. Aku refresh. Role-nya tadi admin pelatihan. Apakah sudah masuk? Kita cek. Nah, sudah masuk, tapi belum ada grupnya gitu ya. Nah, ini aku boleh bantu ya. Admin pelatihan ini kita masukkan ke kelasnya sini ya. Oh, caranya gini ya. Ada save di sini kecil. Kemarin itu lebih kecil, rekan-rekan. Sekarang sudah dibesarkan sebenarnya. Nah, di sini ada kelas A, kita masukkan. Jadi admin pelatihan itu adalah PIC sehingga dia masuk ke grupnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada penjelasan sedikit terkait restriction activity completion ya. Ini untuk melakukan ini nantinya apa namanya membuat assignment-nya gitu ya. Restriction activity completion ini bersifat opsional. Tidak perlu juga tidak apa-apa. Setting activity completion pada restriksi berfungsi agar file di bawah pretest hanya dapat dilihat dan diakses ketika pretest dibuka dan dikerjakan. Jadi intinya gini, nanti kita tuh ada pretest kemudian file. Di bawahnya file. Biasanya kan pretest dulu ya. Nah, kita bisa men-setting supaya file-file yang di bawah itu baru muncul setelah pretest dikerjakan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau dipakai juga bisa nggak apa-apa. Jadi ya udah mulai dari awal sampai akhir akan keluar semua file-filenya walaupun pretestnya belum dikerjakan. Nah itu nanti aku akan jelaskan. Kemudian completion tracking, activity completion. Nah ini juga dianjurkan kalau yang ini. Nanti ada settingannya. Kenapa? Karena kita bisa melihat di sini di report. Di report ini ada yang namanya tracking activity completion. Jadi nanti ada banyak penugasan gitu ya. Nah, kita bisa melihat pelatihan ini peserta ini sudah mengerjakan assignment-nya atau belum gitu. Nah, di sini contohnya Iqbal Darman Forniete itu yang aku buat kemarin sudah mengerjakan. Sedangkan yang 3 lainnya itu belum mengerjakan. Kita bisa men-tracking secara otomatis. Kalau kita tidak menyalakan completion tracking activity completion ini, nanti kita nggak bisa melihat otomatis. Jadi kita harus satu persatu gitu, dipencet satu. Oh, ini Iqbal udah pencet. Oh, Naira udah pencet. Nah, itu kan melelahkan gitu ya. Jadi kita activity completion itu dibuat otomatis saja. Oke. Nah, ini yang paling penting ya, Mbak. Kita akan membuat. Jadi nanti Mbak siapa ya? Sorry aku lupa. Yang megang ini Mbak Nisa menggunakan bab yang menambahkan pengajar. Sedangkan Mbak Gustri menggunakan yang menambahkan admin atau pelatihan gitu ya. Nah, caranya kita buat bareng-bareng ya, Mbak. Kita buat bareng-bareng. Yang pertama adalah add activity and research. Aku dikerjain yang atas juga sama Mbak Nisa. Mbak Gusri sendiri yang di bawah ya. Nah, di sini itu akan ada banyak activity dan research. Gitu ya. Nah, sekarang kita biasanya Mbak, aku pengen tanya dulu. Biasanya itu akan ada pretest dulu atau langsung file, Mbak? Biasanya kalau VSGA.
Halo, mau nih? Iya, retest Mas, tapi itu diserahkan ke pengajarnya. Maksudnya kita tidak buat soalnya di awal dari seragam dari akademi gitu. Oh gitu ya. Berarti Ya, kalau misalnya itu bisa di luar dari sini ya berarti ya? bisa kalaupun misalnya mau dimasukkan ke LMS berarti kan harus mengatur restriksinya ya Mas, Iya, agar tidak terlihat oleh peserta di kelas yang lain. iya betul. Dan itu nanti yang membuat adalah admin pelatihan sebenarnya Mbak. Karena LMS kita tidak mengizinkan pengajar itu membuat assignment sendiri gitu. Jadi request, jadi pengajar request ke admin kelas request ke admin pelatihan untuk saat ini gitu. Kalau misalnya memang perlunya seperti itu, admin kelas nanti boleh diizinkan deh jadinya untuk menambahkan assignment gitu. Nah, sebentar Mas, ini untuk yang admin kelas memang tidak bisa menambahkan assignment ya? Iya, untuk saat ini yang di terbaru ini kan baru ya. Aku ngiranya ya kalau misalnya aku berdasarkan yang lain itu ya. Jadi admin pelatihan lah yang admin pelatihan dan akademi yang bisa menambahkan assignment. Tapi kalau memang admin kelas pengen bisa gitu ya, bisa untuk melakukan assignment ya kita buka aksesnya seperti itu, Mbak. Mau dibuka ya berarti ya. Iya. Oke. Di sini izin ada Mbak Erika ya, Mbak. Ya, halo. Mbak Erika, mohon izin Mbak Erika, admin kelas sepertinya akan bisa menambahkan assignment Mbak Erika. Sebentar ya. Ya. Oke, Mbak Nisa kita lanjut dulu. Kita admin Ya, akademi lanjut untuk Mas. menyiapkan ya. Yang pertama berarti mungkin file ya. Kita buka file, kita mau menambahkan apa gitu ya. Nah, tadi Mbak Gusri yang dua ya, yang bab kedua, aku sama Mbak Nisa yang di bab pertama. Nah, kita buat saja di sini. Contohnya apa? Materi belajar menambahkan pengajar, gitu ya. Tuh. Nah, deskripsinya silahkan diisi oleh admin akademi. Siapa saja boleh. Nah, oke. Kemudian select file. Kita pilih ininya, di upload a file, kemudian materi apa gitu. Tapi ada banyak cara nih rekan-rekan di sini. Ada yang bisa melakukan langsung file di sini, kemudian ada yang di embed dari Google Drive. Jadi macam-macam, tergantung bagaimana admin akademi apa ya, melakukan upload filenya ini. Ya, bisa gambar, bisa video dan lain sebagainya. Oke, misalnya aku ya apa ya? Misalnya artikel, kemudian upload this file. Bisa lebih dari dua, bisa. Ya. Oh, ada pemberitahuan juga tadi barusan ya. Nah, untuk activity completion-nya, jadi ya ini ya, buka course, kemudian edit mode-nya dinyalakan tadi ya, kemudian buka topik, tekan add activity, dan kita sudah masuk nih, tab general, isi nama assignment-nya, kemudian deskripsinya, kemudian instruction file-nya gitu ya, kemudian filenya gitu. Nah, selanjutnya tab availability itu kalau misalnya assignment ya. Kalau misalnya file ada di sini. Nah, di sini. Ini ya, deskripsi upload file. Kemudian tambah restriksi. Ini kan kalau misalnya ini sepertinya jarang digunakan ya. Jadi kita ke tab activity completion aja. Di sini kita ubah dari student can manual mark menjadi show activity. Kemudian kita save. Oke. Sudah ya?
Bentar Mas, ini pergerakan webnya lambat sekali, bentar ya. Oke, Mbak. Ya. Ada enggak, Pak? Padahal itu tadi di situ, Pak. Kalau sudah boleh disampaikan. Dirubah jadi show activity as complete ya. Iya, show activity complete itu. Ini aku udah dan Mbak Gustri juga sudah. Dilihatnya dari sini nanti ke view. Kalau ini mark as done berarti belum menggunakan yang completion tracking tadi. Ya, rekan-rekan ini yang melakukan akademi ya. Jadi admin setelah itu baru admin kelas. Nanti admin kelas nggak perlu lagi buat sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang harus buat karena arahan dari pengajar bisa nanti diizinkan ternyata syarat. Untuk admin kelas sepertinya sudah di set Mas oleh Sudah ya? Mbak Risa. Iya. Oke, sip. Bisa Masih dicoba bayarin kan? dulu mungkin. Ya, nanti setelah ini kita coba bareng-bareng. Sudah Mbak Nisa? Sudah Mas, sudah. Oke, baik. Kita selanjutnya menambahkan restriksi. Jadi kalau misalnya udah file ya udah selesai, itu aja file gitu caranya ya. Kemudian selanjutnya kita menambahkan add activity untuk assignment. Gitu ya. Nah, activity kita buka add activity or research lagi. Kita buka nih gimana sih cara membuat assignment gitu ya. Nah, ini. Buka course, kemudian menu course, nyalakan edit mode, udah pasti. Kemudian buka topik, tekan add activity dan resource yang tadi. Kemudian pilih salah satu. Yang mana? Assignment. Di sini. Nah, kemudian kita tuliskan ya, isi nama assignment-nya, tugas 1, gitu ya. 1A, membuat kesimpulan atau mengumpulkan tugas atau apa gitu ya. Nanti bisa disesuaikan saja. Deskripsinya boleh dijelaskan, buatlah dan sebagainya gitu ya. Instruksinya seperti apa gitu ya. Boleh ditambahkan file juga seperti tadi. Kita tambahkan filenya. Misalnya file yang berbeda atau misalnya gambar atau apa gitu ya. Silahkan. Nanti admin kelas kalau bisa berarti akan mengerjakan hal yang sama nih. Tapi itu mungkin kita pisahkan lagi ya. Berarti nanti admin kelasnya lebih cepat gitu ya. Lebih cepat gitu ya. Nah, setelah sudah itu, sudah memasukkan file, kemudian cek ke tab availability. Nah, tab availability ini di-enable, disable yang due date dan remind me to grade by-nya di disable. Sedangkan yang allow submission form-nya silahkan dibuka saja, nggak apa-apa. Artinya ya mulai dari hari ini gitu ya. Mulai jam 12 sudah bisa dikerjakan. Kenapa? Karena kita tidak terlalu membutuhkan availability. Kalau ini pun dimatikan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Kemudian yang kedua tab submission types. Nah di sini ada tab submission types. Katanya apa? Online text checklistnya dinyalakan. Oke, online textnya kita nyalakan. Nah selanjutnya tab restriction access tergantung kondisi. Nah ini yang aku sampaikan tadi. Sama sih kayak file. Apakah dia ini akan dibuka bisa terbuka setelah peserta itu membuka bab yang tadi kita buat, gitu ya. Tadi kan kita buat materi ya. Jadi kalau misalnya kita setting activity completion yang ini, ya, misalnya kita setting kayak gini, materi ajar menambah pengajar, gitu ya. Nah, si peserta tadi itu nggak bisa melihat restriksi ini, gitu ya. Kalau dia belum melihat file yang tadi, belum ngebuka gitu. Nah, tapi ini biasanya jarang digunakan gitu ya. Nah, karena ini assignment,
dan yang melakukan restriksi aksesnya adalah admin kelas nanti gitu ya. Ini nggak usah diapa-apain nih sama tim akademi. Biarkan saja dibuka seperti ini. Yang penting adalah yang terakhir ini. Yang ini ya, tab activity completion-nya selalu di show active as complete. Kemudian save. Besok. Itu saja ya yang dilakukan. Jadi restriksinya itu biarkan admin kelas yang melakukan restriksi gitu ya. Kalian belum, aku udah dapet dari Jakarta. Oke, aku sudah selesai membuat. Mungkin ada kendala, Mbak? Atau masih sudah selesai? Sudah Mas, tapi mungkin ingin menyampaikan kali untuk yang assignment ini kan di submit. Jadi kalau dari di pusat ini dari akademi mungkin meminta admin kelasnya untuk membuat file assignment sesuai dengan waktu submissionnya dari kelas masing-masing gitu Mas. Jadi kami dari akademi hanya memberikan contoh rumah assignment saja gitu. Nanti silahkan masing-masing adminnya membuat. Betul. Berarti nanti, tapi tetap ya, admin pusat itu membuat sebuah assignment ya Mbak ya? Iya, untuk memberikan gambaran kalau ini tuh ada proyek akhir gitu Mas. Kan setiap kelas, setiap course harus ada proyek akhirnya. Iya. Final assignment-nya gitu. Oke, jadi nanti admin kelas itu jadi admin akademi itu membuat file akhir gitu ya, tugas akhir, kemudian admin kelas itu mendaftarkan menggunakan restriksi itu ya Mbak ya? Iya, jadi buat assignment baru gitu Mas. Oh, assignment baru jadi? Iya, karena kan tiap kelas akan berbeda ya. Restriction-nya kan submission-nya cuma bisa sekali doang. Iya bukan? Takut saya keliru. Tadi di bagian submission itu kan misalnya kelas A itu akan mulai assignment-nya tanggal 20, tapi kelas B mungkin saja mulai assignment-nya itu tanggal 23. Itu bisa penggunaan restriksi itu? Di bagian mana Mas? Di bagian restriksi itu yang tadi, jadi itu pelajaran buat admin kelas, tapi aku majukan. Oh iya. Jadi di edit setting ini ya, jadi admin kelas itu akan, ini misalnya nih tugas 1A ini adalah yang dibuat akademi ya, tugas akhir ya. Iya. Nah, mereka itu ingin melakukan, mau menggunakan itu gitu ya. Caranya adalah restriction access. Ya, kita loncat banget ya. Untuk nanti kita pulang lagi tapi insya Allah ya. Nah, pelatihan itu ada tugasnya, yaitu adalah restriction pelatihan. Nah, caranya buka course-nya ya, jadi admin pelatihan itu buka course, kemudian assign yang tadi, pilih klik yang tadi ya, sorry aku ulang. Yang ini kita buka, kemudian admin pelatihan ke setting, kemudian udah ini kan udah di setting ya sama admin akademik, jadi kita udah nggak usah peduliin lagi, kita langsung ke restriction access. Nah disinilah pentingnya admin kelas. Misalnya set restriction, jadi kita harus yang namanya menggunakan set restriction dulu. Kita membuat paket buat kelas kita. Itu yang saya katakan adalah mendaftarkan diri kelasnya gitu ya untuk menggunakan assignment ini. Nah, setelah dibuat set restriction yang pertama, itu maka kita punya set. Jadi ada kotak di sini ya. Itu punya kita, punya saya gitu ya. Caranya add set restriction, kemudian kita set, kemudian kita, karena kita by group ya, bukan grouping, jadi kita punya kelas gitu ya. Maka kita harus ke kelas A di sini. Kemudian kita add ini ya. Add restriction. Setelah kita ini pilih grouping. Nah, grouping ini grup gitu ya. Sekarang kita bukan grouping lagi. Kemudian pilih choose, cari pelatihan kita yang ini, kelas A gitu ya. Kemudian pilih add restriction seperti tadi yang ini. Kemudian pilih date.
Nah, mulainya from-nya dari jam berapa? Misalnya tanggal 31, misalnya jam 8 gitu ya, mau mulai gitu ya, mau file apa, mau assignment nanya gitu ya. Kemudian pilih date from, tentukan tanggal waktunya. Nah, ini ya, tanggal mulai. Kemudian masih di set yang sama tadi, add restriction lagi, add gitu ya. Kemudian pilih date, kemudian from-nya kita ubah jadi until. Dari jam berapa sampai jam berapa nih? Entah itu mau 1 hari selesai gitu ya, itu bisa. Misalnya kalau 31 ya berarti dari jam 8 misalnya sampai jam 11 ya. Dosennya bilang gini, Mbak, saya mau buat set restriction nih untuk jam 8 sampai jam 1 gitu ya. Nah, maka di admin kelas akan membantu pengajar membuat ini. Nanti kelas A, pengajarnya A gitu ya, maka hanya peserta kelas A saja yang bisa melihat VSG assignment ini gitu. Nah, bagaimana kelas B, kelas C? Nah, bagaimana kelas C dan B dan C itu mereka harus membuat lagi adminnya. Admin kelasnya tuh harus aktif mendaftarkan lagi. Cara mendaftarkannya lagi gimana? Sama kayak tadi, add restriction, set restriction ya. Mas Iqbal, ada yang tanya ini, katanya waktunya berlaku untuk WIB atau gimana? Oh iya, ini WIB, Mbak. Rekan-rekan. Betul. Tuh, ini adalah berlakunya WIB. Saya ingat saya. Oke. Jadi tadi ya aku ini yang grup pertama, dosen A nih. Kemudian dosen B di kelas B pengen buat lagi, berarti kita buat set restriction lagi. Nah, tapi di sini ya, untuk pelatihan yang kedua ini, setelah satu ini all-nya aku coba di sini, gitu ya. Ini ya, kemudian kita buat masuk lagi ya adminnya. Ini perlu disetting dulu nih katanya. Ubah status mas all yang ini, yang paling atas nih ya, diubah menjadi any. Kenapa? Karena itu setelah melakukan ini, ada perubahan logik. Logiknya di mana? Di OR. Tadi kalau misalnya any, all, itu N. Jadi set yang atas dan set yang bawah itu harus berjalan bersamaan. Kan nggak mungkin ya. Nah, itu akan menjadi error. Jadi kita ubah any. Kemudian kita pilih lagi add restriction by-nya group. Ini jangan lupa ya dimatikan ya, supaya apa? Mata dimatikan ini supaya peserta lain nggak bisa melihat punyanya rekan-rekan. Nanti kalau misalnya nggak dimatikan, mereka bisa melihat, tapi mereka nggak bisa ngerjain. Nanti bingung gitu ya. Ini kok nggak bisa dipencet? Kok nggak bisa dipencet gitu? Kenapa? Karena dia bukan restriksinya mereka, tapi restriksi matanya nggak ditutup. Ya, jadi harus ditutup rekan-rekan. Nah, ini kita buat kelas A tadi ya. Ini sekarang kita mau buat kelas B gitu. Misalnya, grupnya grup kelas B. Aku belum buat nih karena memang itu buat pelatihan sebenarnya. Untuk ini di kelas misalnya ini kelas B ya. Nah, kelas B itu memiliki jadwal tersendiri. Maka dibuat lagi date. Misalnya kelas ini tuh misalnya mulainya Juni. Tanggal 1-nya gitu ya. Dari jam 10 sampai jam until Juni tanggal 2 misalnya. Sehari dikasihnya sama pengajar baik gitu ya. Nah, maka ini di-save. Nah, nanti kalau misalnya settingan reservasi ini seperti ini ya, kelas A tidak bisa melihat assignment itu ketika itu di luar dari jam 8, jam 13 gitu. Di jam tanggal 31. Nah, di kelas B yang ini dia nggak bisa melihat assignment ini pada di luar jam yang ini. Jadi fokus. Jadi untuk melihatkan assignment untuk peserta itu semuanya ada di sini gitu ya. Tergantung admin kelasnya gitu. Kalau mau buat lagi bisa. Nah, kalau misalnya buat yang ketiga itu lebih mudah lagi. Tinggal set restriction lagi,
kemudian ke grupnya misalnya C gitu ya, ini adanya, ini beda pelatihan sebenarnya. Nah, kemudian ini date-nya disesuaikan lagi, from tanggal segini, misalnya Juni tanggal 5 sampai tanggal 8 Juni, ya, lebih lama lagi, bisa. Ya, mereka ini pesertanya akan ada di sini gitu. Peserta yang kelas ini tuh hanya bisa melihat pada jam ini gitu. Yang lain nggak bisa lihat ketika jam ini gitu. Nah, itu fungsinya set restriction. Ini mudah sekali sebenarnya. Kalau sudah seperti ini udah tinggal nambahin aja terus set restriction. Ini punyanya kelas C, ini kelas Z misal gitu. Nah, itu sebenarnya buat nanti ya, tapi karena ada pertanyaan jadi aku boleh. Kemudian kalau ini nggak usah diapa-apain karena sudah ada gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita save saja. Nah, nanti pesertanya akan melihat sesuai jamnya gitu. Mas Iqbal, makasih penjelasannya. Ini boleh tanya lagi nggak? Boleh, Mbak. Tadi kan untuk restriction set itu untuk supaya studentnya bisa melihat kapan gitu ya. Tapi kalau submissionnya kan tadi di setnya bersama-sama tuh. Maksudnya untuk seluruh assignment di kelas manapun, dan awalnya tanggalnya sama kan. Berarti kita harus tahu kapan pertama kelas manapun yang pertama kali akan mengumpulkan Yang tugas akhir. membuka assignment-nya ya. Iya. Iya, seperti itu Mbak, betul. Jadi harus ada trigger pertama gitu, supaya yang lain nggak bisa lihat. Kalau misalnya nggak ada sama sekali ya semua pesertanya masuk bisa melihat semua sih. Makanya sebab itu jadi dibuatlah restriksi ini kalau bisa sebelum hari H gitu Mbak, pelatihan. Baik Mas. Nah, assignment ini udah sebenarnya nggak perlu lagi admin akademi cuma buat satu aja. Nanti ya admin kelas ngedaftarin. Nah, aku bilang tadi sebenarnya tuh punya course ini miliknya akademi gitu. Jadi terserah akademi. Akademi hanya membuat assignment. Misalnya ini harus dikerjain ya, jadi standar kelulusan misalnya. Ini yang menjadi boleh. Berarti dia hanya buat untuk standar aja gitu. Nah, ternyata admin akademi mengizinkan untuk pengajar menambahkan assignment, maka pengajar boleh izin minta tolong ke admin kelas. Admin kelas minta tolong dong gitu. Itu Mbak. Nah, itu admin ya. Reminder juga mungkin nanti jam 12 kita ada break. Oke, Mbak. 5 menit lagi berarti ya. Oke, Mbak. Siap, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Nah, itu tadi aku menjelaskan terkait bagaimana cara admin akademi gitu ya untuk melakukan membuat file dan assignment. Nah, di sini tuh ada video ya, ada banyak sebenarnya. Ada video, ada kuis gitu ya, yang bisa dibuat gitu ya, nggak hanya assignment saja. Biasanya ada kuis di sini, kemudian ada interactive content, kemudian ada video bisa dimasukkan ke file gitu ya, ada forum juga. Nah, itu tergantung dengan admin akademinya. Tuh. Nah, mungkin ada pertanyaan atau tidak, Mbak, dari admin akademi. Jadi ada 3 hal ya. Bisa setting, bisa menambahkan, itu yang paling penting ya. Bisa setting course yang di sini. Kemudian menambahkan partisipan seperti manajer, admin pelatihan, admin kelas, pengajar itu bisa. Tapi bagaimana cara pengalokasian tugasnya lah gitu ya. Kalau misalnya admin akademi menambahkan pelatihan, oke, admin pelatihan lah nanti yang menambahkan admin akademi, admin kelas boleh juga gitu ya. Nah, itu tergantung bagaimana tim akademi mengalokasikan penugasannya. Siapa yang
tambahkan. Kemudian yang terakhir menambahkan file-file atau assignment yang standar gitu. Nah, standarnya adalah ternyata file yang diajarnya adalah seperti ini. Misalnya file pertama, file kedua, kemudian assignment gitu ya. Yaudah, berarti nanti admin kelas akan datang ke sini melihat ini semua gitu ya. Ada assignment ini punyanya asetnya akademi nih. Nah, admin kelas nggak boleh yang namanya nge-delete, ngedit, itu nggak boleh. Dia hanya boleh menambahkan restriksi yang tadi sudah saya jelaskan. Nanti saya akan jelaskan lagi secara lebih detail bagaimana admin kelas gitu menambahkan grup, kemudian menambahkan peserta, memindahkan peserta, kemudian menghubungkan grup ke grouping gitu ya, menambahkan pengajar dan sebagainya. Itu akan aku jelaskan setelah istirahat jam 12 nanti ya, jam 1 mungkin kita mulai kembali. Oke, mungkin itu Mbak Gustri dan Mbak Nisa untuk sesi pagi, Mbak. Iya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya dibantu dengan Mbak Hilda tadi. Bapak Ibu, dicukupkan untuk sesi pagi ini. Kita break dulu dari jam 12 nanti hingga jam 1. Kita ketemu lagi jam 1 WIB ya Bapak Ibu. Jam 1 WIB untuk melanjutkan sesi